Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang program linear dan masalah optimasi. Ya, program linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan minimumkan biaya. Nah, sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruang, dan teknologi. Program linear banyak sekali diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan masalah-masalah lainnya. Jadi di latar belakangi penggunaan program linear ini pada suatu masalah tentang di dunia militer, kemudian berkembang terus-menerus sehingga sampai saat ini sudah digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, program linear juga berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematika yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Maksimasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil penjualan atau hal-hal yang bersifat keuntungan, ya. Terus minimisasi itu berupa minimumkan biaya produksi. Jadi kita ingin mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kita masuk pada contoh masalah maksimasi, ya. Nah, ini diberikan contoh yang berkaitan dengan masalah maksimasi. Sebuah perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus, serta membutuhkan waktu pembuatan selama 4 jam. Untuk membuat sebuah kursi dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati, 3 meter persegi kayu pinus, dan 2 jam kerja. Nah, dari penjualan sebuah meja didapat keuntungan sebesar Rp12.000, sedangkan dari sebuah kursi didapat keuntungan Rp8.000. Nah, perusahaan ini ingin membuat sebanyak-banyaknya, tetapi terkendala oleh bahan baku dan tenaga kerja. Nah, dalam seminggu ia hanya mampu mendapatkan 150 persegi kayu jati dan 100 meter persegi kayu pinus, serta hanya memiliki jam kerja sebanyak 80 jam. Nah, pertanyaannya, berapa buah meja dan kursi yang dapat perusahaan buat supaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya? Nah, ini merupakan masalah maksimasi karena yang ditanyakan adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Jadi untuk melihat apakah itu masalah maksimasi dan minimalisasi bisa dilihat dari bentuk pertanyaannya, ya. Oke, kita lanjut pada contoh masalah minimisasi. Perusahaan makanan Foodcar merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabelnya sebagai berikut. Nah, di situ tabelnya ada jenis makanannya, ya Royal Jelly, Royal Bee, dan minimum kebutuhan untuk vitamin, protein, dan biaya per unitnya. Dimana untuk membuat jenis makanan Royal Bee itu dibutuhkan vitamin 2 unit, protein 2 unit, dan biayanya Rp100.000. Royal Jelly 1 unit vitamin, 3 unit protein, dan biayanya Rp80.000. Sedangkan kebutuhan minimumnya adalah 8 unit vitamin dan 12 unit protein. Nah, bagaimana kita mau tentukan kombinasi dari kedua jenis makanan ini agar kita minimumkan biaya produksi, ya. Jadi di sini pertanyaannya ditanyakan kombinasi kedua jenis makanan agar biaya produksi itu sekecil-kecilnya, ya. Sekecil-kecilnya. Makanya ini biasa dikatakan sebagai masalah minimalisasi. Oke, next kita lanjut.
Nah, ini tadi contoh masalah maksimasi. Nah, coba kita selesaikan. Bagaimana sih kita selesaikan, bukan selesaikan ya, kita membuat model matematikanya, sehingga permasalahan ini dapat dipahami lebih baik lagi. Oke, di situ pertama-tama itu kita misalkan untuk jumlah meja dan jumlah kursi, ya, karena yang ditanyakan adalah jumlah meja dan jumlah kursi. Misalkan X1 adalah jumlah meja yang harus dibuat, X2 adalah jumlah kursi yang harus dibuat. Nah, di sini kita akan peroleh fungsi tujuan. Nah, di sini terlihat bahwa dari penjualan sebuah meja didapat keuntungan sebesar 12.000 dan meja itu adalah kita pemisalan di X1, sehingga bisa dituliskan 12.000 X1, sedangkan kursi adalah X2, sehingga tujuannya bisa kita tuliskan 12.000 X1 ditambah 8.000 X2, ya, dari sini, dari fungsi tujuan, ya, dari keuntungan ini. Maka kita tulis seperti itu. Lanjut, ada fungsi kendala. Fungsi kendala ini adalah fungsi yang membatasi. Kita bisa lihat yang ingin dibuat adalah ada beberapa sumber daya. Tadi kita sudah misalkan meja dan kursi, sumber dayanya kita bisa lihat dari bahan baku, ya. Ada kayu jati. Nah, di situ kayu jati untuk meja diperlukan 5, ya. Diperlukan 5 meter persegi. 5 meter persegi, sedangkan untuk kursi dibutuhkan 2 meter persegi, ya. 2 meter persegi. Sedangkan persediaannya adalah 150 meter persegi kayu jati, ya. Itu sumber daya yang pertama. Nah, sumber daya yang kedua adalah kayu pinus. Nah, kayu pinus untuk meja adalah 2 meter persegi, ya, 2 meter persegi. Sedangkan untuk kursi adalah 3 meter persegi, ya. Sedangkan persediaannya adalah 100 meter persegi, ya, sehingga dituliskan 2, 3, 100, ya. Kemudian sumber daya yang ketiga ada jam kerja. Di sini jam kerja itu untuk sebuah meja itu 4 jam, ya, 4 jam. Sedangkan untuk sebuah kursi itu membutuhkan waktu 2 jam. Sedangkan waktu yang tersedia adalah 80 jam, sehingga dituliskan 4280, ya. Nah, dari sini kita akan peroleh bentuk fungsi kendalanya, bisa dituliskan 5x1. Kenapa x1? Karena tadi sudah dimisalkan di atas bahwa meja itu menunjukkan x1 itu menunjukkan jumlah meja, ya. Berarti 5x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 150. Nah, untuk tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan ini menunjukkan bahwa kita punya kendala hanya paling banyak 150, ya. Paling banyak 150, tidak bisa melebihi dari 150, kalau kurang boleh. Selanjutnya di 2x1 tambah 3x2 kurang dari 100, ya. Sama dengan yang di atas sebelumnya, tinggal kita lihat di tabelnya, di mana untuk pinus itu 2 meja tambah 3 kursi dan persediaannya kurang dari 100. Yang ketiga 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 80. Ditambahkan fungsi kendalanya x1, x2 lebih besar dari sama dengan 0, karena ini menunjukkan bahwa x1 dan x2 itu tidak negatif, ya, tidak negatif. Oke, kemudian kita bisa buat kesimpulan bahwa model dari masalah ini adalah maksimumkan fx1 x2 sama dengan 12.000 x1 tambah 8.000 x2, ya. Dan fungsi kendalanya adalah 5x1 tambah 2x2 kurang dari 150, 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 100, 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 80, dan x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita mau buat model matematika dari suatu program linear, ya langkah-langkahnya bisa kita gunakan seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Kita masuk pada
bagian untuk masalah yang dapat diselesaikan dengan program linear. Ciri-cirinya saya bagi berikut. Jadi ada beberapa ciri masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan model program linear. Yang pertama, semua variabel penyusunnya bernilai tidak negatif. Semua variabel penyusunnya bernilai tidak negatif. Nah, seperti contoh yang di atas tadi, bahwa untuk variabel X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0, artinya dia tidak boleh negatif ya. Oke, yang kedua, fungsi objektif atau biasa disebut fungsi sasaran atau biasa disebut fungsi tujuan, kita bisa nyatakan sebagai fungsi linear dari variabel-variabelnya. Yang ketiga, kendala dapat dinyatakan sebagai suatu sistem persamaan linear. Nah, ini merupakan bentuk ciri-ciri masalah yang bisa diselesaikan dengan model program linear. Ini dinyatakan oleh Yongxiang ya. Oke, kita masuk pada contoh untuk memudahkan kita mengenali masalah-masalah model program linear. Teliti mana di antara model berikut yang dapat diselesaikan dengan program linear. Soalnya, maksimumkan fx1 x2 sama dengan 5x1 tambah x2 pangkat 2 dengan fungsi kendala negatif x1 tambah 4x2 sama dengan 3, 3x1 tambah 4x2 sama dengan negatif 5, dan x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini bukan bentuk atau bukan model dari program linear ya. Kenapa bukan model program linear? Karena pada fungsi tujuannya yaitu maksimumkan fx1 x2 sama dengan 5x1 tambah x2 kuadrat itu mengandung variabel yang berpangkat 2. Dalam artian dia bukan bentuk linear ya. Yang ini, yang saya lingkari ini ya. Jadi karena fungsi tujuannya bukan bentuk linear, maka bentuk ini disebut bukan model program linear. Meskipun di situ kita lihat kendalanya semua sudah memenuhi ya. Oke, kita lanjut pada bagian B. Minimumkan fx1, x2, x3 sama dengan 5x1 tambah 2x2 kurang x3 dengan fungsi kendala 2x1 kurang 4x1 x2 sama dengan 3. 5x1 tambah x2 kurang 2x3 sama dengan 2 dan x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Oke, dari bentuknya kita lihat ini juga bukan model program linear ya. Kita lihat untuk fungsi tujuannya minimumkan, ini sudah memenuhi dari bentuk program linear. Sudah memenuhi karena di situ untuk variabel-variabelnya tidak ada yang berpangkat 2 ya. Berpangkat 3 semua berpangkat 1 ya. Nah, pada kendala yang pertama ini 2x1 kurang 4x1 x2 sama dengan 3. Nah, di sini ada variabel yang merupakan bentuk kali ya, variabel x1 x2. Nah, hal ini yang menyatakan bahwa dia gagal menyatakan bentuk model program linear karena variabelnya ada yang berbentuk kali. Ya, seharusnya di sini cuma satu variabel atau variabelnya hanya berpangkat 1 ya. Jadi kalau mau kita teliti lebih jauh, jadi bisa kita lihat bahwa ciri-cirinya itu variabelnya harus berpangkat 1 dan tidak boleh ada perkalian antar variabel ya. Ini kita lihatkan ya, itu yang saya lingkari warna biru. Oke, contoh ketiga bagian C. Minimumkan fx1 x2 sama dengan x1 kurang x2 dengan kendala 4x1 tambah x2 sama dengan 2, 3x1 kurang x2 sama dengan 1. Fungsi tujuannya ya sudah sesuai dengan ciri-ciri atau kriteria ya, bahwa di situ tidak ada variabel yang berpangkat 2 dan atau lebih dari 1, dan fungsi kendalanya juga begitu, dan tidak ada juga variabel yang merupakan hasil kali ya. Oke, jadi ini adalah bentuk model program linear. Nah, yang keempat, maksimumkan fx1 x2 x3
sama dengan min X1 tambah 3X2 dengan kendala X1 tambah 2X2 kurang X3 lebih besar sama dengan 1, 3X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 0, X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan model C, di situ untuk C dan D itu, pada D itu sudah menggunakan pertidaksamaan, ya. Namun hal ini masih memenuhi kriteria dari model program linear, karena nanti untuk fungsi kendalanya bisa kita nyatakan sebagai fungsi suatu bentuk persamaan untuk menghitung nilai X1, X2, dan X3-nya. Jadi ini merupakan model program linear, ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu materi kita untuk terkait program linear dan masalah optimasi. Untuk bentuk atau model program linear, model matematika program linear akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.